Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, pada video kali ini kalian akan belajar bersama ibu. Tapi karena ini merupakan pertemuan pertama kita, maka dari itu ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan, nama ibu Deta Niahida Penta. Tapi anak-anak bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Deta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, maka dari itu ibu persilahkan kepada kalian untuk berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah kita tadi sudah kalian sudah tahu nama ibu karena ibu sudah memperkenalkan diri, kemudian juga kita sudah berdoa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti yang ibu sudah katakan tadi bahwa pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, tapi kalian pasti bertanya-tanya nih, Ibu, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi ini? Nah, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih, Bu? Nah, maksud dari manusia sebagai makhluk sosial artinya dari satu individu atau satu manusia dengan manusia yang lainnya akan saling berkaitan, akan saling membutuhkan, akan saling tolong-menolong dan yang lain sebagainya. Itu artinya ketika adanya satu interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, dibutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, kalian pasti ingin tahu nih, komunikasi itu apa? Nah, tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan isi pikiran, ataupun menyampaikan perasaan, menyampaikan gagasan, dan menyampaikan hal-hal yang lainnya. Nah, karena tadi kalian sudah mengetahui nih mengenai pentingnya dari mempelajari perkembangan teknologi komunikasi ini, kemudian juga kalian sudah mengetahui arti dari komunikasi itu sendiri. Nah, ibu mau bertanya nih, pada zaman sekarang kalian berkomunikasi bisa lewat dari handphone ya. Nah, kita sekarang akan mempelajari cara komunikasi pada zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu itu cara berkomunikasinya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Ibu, apa sih perbedaannya? Nah, maka dari itu anak-anak perhatikan ya selama ibu menjelaskan. Baik, yang pertama, pada zaman dahulu itu kita tidak bisa berkomunikasi jika orang yang ingin kita ajak berkomunikasi tidak berada satu tempat yang sama. Misalnya, ketika kita melakukan pembelajaran seperti biasa, ibu mengajar di depan kalian di dalam kelas, kemudian juga kalian berada di dalam kelas, duduk menyimak apa yang ibu katakan. Nah, itu namanya komunikasi anak-anak. Nah, pada zaman dahulu komunikasi hanya bisa dilakukan jika orang yang kita ingin ajak berkomunikasi itu berada dalam satu tempat yang sama atau satu lingkup yang sama. Seperti hanya tadi contohnya, ibu dan kalian berada dalam satu ruangan kelas yang sama. Nah, barulah terjadinya sebuah komunikasi. Lalu kemudian setelah itu muncullah inovasi agar orang yang misalnya ibu sedang berada di Jakarta, kemudian kalian sedang berada di Bandung. Nah, ibu ingin mengabari kalian sesuatu, ibu ingin memberikan informasi sesuatu untuk kalian. Nah, ibu bisa mengirimkan sebuah surat.
Nah, betul sekali. Tadi ada yang sudah menyebutkannya ya, mengenai Ibu surat. Iya, betul. Pada zaman dahulu itu, untuk menyampaikan sebuah informasi atau untuk berkomunikasi jarak jauh hanya bisa mengirimkan sebuah surat yang ditulis atau berupa tulisan kemudian dikirimkan ke kantor pos. Kemudian dari kantor pos itu dikirimkan lagi ke alamat rumah penerima. Nah, jadi dalam surat ini bentuk informasi yang kita dapatkan adalah berbentuk tulisan. Kemudian setelah adanya surat itu sendiri, kita ada mengenai perkembangan itu, kita ada telepon rumah. Di sini masih ada nggak sih? Masih ada nggak nih yang di rumahnya ada telepon rumah? Ada ya mungkin beberapa. Nah, telepon rumah ini berbeda dengan tadi surat menyurat. Nah, sesuai dengan namanya, telepon dan rumah. Jadi, telepon ini digunakan untuk menelpon atau berbincang-bincang dengan orang yang jauh. Tapi, telepon rumah ini hanya bisa digunakan hanya di rumah, sesuai dengan namanya. Sehingga kita tidak bisa membawa telepon rumah ini untuk berjalan-jalan misalnya, kemudian juga untuk berangkat ke sekolah, itu tidak bisa digunakan ya anak-anak, karena telepon rumah ini membutuhkan kabel-kabel sehingga tidak bisa dibawa atau tidak praktis untuk jika dibawa kemana-mana. Kemudian setelah adanya telepon rumah ini, adanya satu perkembangan baru lagi, yaitu telepon genggam. Handphone ya, mungkin kalian lebih senang menyebutnya dengan handphone. Nah, handphone ini fungsinya sama ya, tadi seperti telepon dan juga sedikit persamaan dengan surat menyurat. Apa persamaannya, Bu? Nah, jadi dalam telepon genggam ini kita bisa menggunakan kita bisa berkomunikasi dengan tulisan atau ketikan dan juga dengan omongan langsung atau berbicara. Karena dalam telepon genggam ini kita bisa melakukan pertukaran pesan, kemudian juga pertukaran perbincangan dalam hal berkomunikasi itu sendiri. Nah, kemudian apa perbedaannya, Bu, antara telepon genggam dan telepon rumah? Nah, kemudahan atau perbedaan dari telepon genggam dengan telepon rumah ini adalah sesuai dengan namanya. Telepon genggam ini bisa kalian bawa kemana-mana. Misalnya, Bu, ketika aku akan berangkat sekolah, kalian bisa membawa telepon genggam ini. Tapi untuk telepon rumah itu tidak bisa dibawa ya. Nah, setelah adanya telepon genggam, muncullah satu teknologi baru, yaitu adalah komputer. Anak-anak yang sudah tahu ya pasti komputer itu apa. Nah, jadi komputer ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang di luaran sana. Kemudian komputer ini memiliki layar yang jauh lebih besar, betul tidak? Selain itu, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh telepon genggam, tapi bisa dilakukan oleh komputer ini. Nah, setelah adanya teknologi komputer, muncullah sebuah teknologi baru nih anak-anak, yaitu adalah telepon pintar, atau kalian bisa menyebutnya dengan smartphone, betul tidak? Smartphone itu adalah handphone atau ya telepon genggam yang kalian sedang gunakan nih mungkin ketika menonton video dari ibu. Jadi telepon pintar ini bisa digunakan untuk mengakses internet sehingga kalian bisa mengakses informasi ataupun berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh, bahkan di luar negeri sekalipun ya. Kemudian juga dari telepon pintar ini, kalian tidak hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan ataupun lewat hanya perbincangan, tapi kalian juga bisa dengan tatap muka
dengan orang yang kalian sedang berbicara, walaupun orang yang sedang kalian ajak berkomunikasi berada di tempat yang cukup jauh ataupun sangat jauh. Nah, setelah adanya perkembangan dari teknologi telepon pintar ini, muncullah satu teknologi baru, yaitu laptop. Iya, betul. Laptop ini sebetulnya fungsinya mirip dengan komputer. Namun, laptop ini mempunyai satu kemudahan nih anak-anak, yaitu laptop ini bisa dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena sifat dari laptop ini seperti halnya telepon genggam dan juga smartphone. Sedangkan jika komputer sifatnya itu seperti telepon rumah, tidak bisa atau tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, anak-anak sudah tahu nih, tadi karena Ibu sudah menjelaskan mengenai perkembangan apa aja yang terjadi pada teknologi komunikasi itu. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan nih supaya kalian bisa mengingat kembali apa saja perkembangan dalam hal teknologi komunikasi itu. Yang pertama, itu adanya komunikasi hanya bisa dilakukan jika orang-orang berada dalam satu tempat yang sama. Yang kedua, adanya surat menyurat atau bertukar informasi dan berkomunikasi lewat tulisan. Kemudian adanya telepon rumah. Adanya komunikasi dengan cara berbincang-bincang lewat telepon. Kemudian juga setelah itu ada telepon genggam. Kita bisa berkomunikasi dengan cara menukar tulisan ataupun dengan berbicara. Kemudian setelah itu muncullah komputer. Setelah itu muncullah smartphone. Nah, dalam smartphone ini kita tidak hanya bertukar tulisan ataupun bertukar lewat bincang-bincang saja, tapi kita juga bisa melihat kenampakan dari orang yang sedang kita ajak berbicara atau berkomunikasi. Kemudian setelah itu muncullah laptop. Nah, sebetulnya ya anak-anak, perkembangan dari teknologi komunikasi ini akan terus berkembang, akan terus mengalami sebuah kecanggihan karena pada hakikatnya komunikasi ini pada kedepannya akan menjadi semakin mudah, akan menjadi semakin gampang untuk dilakukan. Maka dari itu, setelah kalian mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang telah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian tidak berhenti ya belajar mengenai perkembangan teknologi ini, karena di kedepannya pasti akan ada teknologi-teknologi baru yang jauh lebih canggih. Karena kita sudah selesai, alhamdulillah kita sudah selesai belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Maka dari itu, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena sudah selesai juga, Ibu mau mengucapkan terima kasih nih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan, yang sudah memperhatikan ketika Ibu menjelaskan, kemudian juga memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekian dari Ibu. Mungkin jika ada kesempatan di lain waktu, kita bertemu lagi ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.